Shalom, selamat Paskah semuanya. Panas ya hari ini. Hari Jumat kemarin baru kita lewati. Hari Jumat kemarin hari apa? Jumat Agung atau Good Friday. Good Friday itu kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Buat apa Tuhan mati buat kita? Dia mati buat kita untuk setiap kita yang punya sakit penyakit disembuhkannya. Setiap sakit penyakit kita ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Itu yang dia lakukan buat kita. Terus Tuhan mati di kayu salib itu untuk apa? Untuk melepaskan kita dari keterikatan kita. Dari terikatan apa aja yang biasa mengikat setiap kita. Misalnya perbuatan dosa yang terus menerus kita ulangi, kita lakukan lagi. Itu Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kita mohon ampunannya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan, jika kita memohon ampunannya, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Kemudian apalagi yang Dia lepaskan di atas kayu salib itu? Di dalam Yesaya 1 ayat 18 juga dikatakan kan, jika dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Jika dosa kita merah seperti kain kesumbah, akan diputihkan seperti bulu domba. Jadi semua salah dosa kita itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Keterikatan apalagi yang diselesaikan Tuhan di atas kayu salib? Yaitu penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini bisa kita menyembah ilah-ilah lain atau allah-allah lain yang kita menyakiti hati Tuhan dengan itu termasuk penyembahan berhala. Tetapi selain itu pun ada yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala. Misalnya apa? Misalnya perbuatan daging kita. Perbuatan daging yang kita melakukan suatu hal itu yang memuaskan daging kita lebih dibandingkan hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dibandingkan kerohanian kita dengan Tuhan. Misalnya kayak shopping. Ada orang kalau misalnya shopping, masuk ke mall, gelap mata. Beli ini, beli itu, beli ini. Gitu. Pokoknya yang namanya shopping, hobi banget. Itu sudah termasuk, bisa dikatakan, sudah menjadi berhalanya buat kita. Shoppingnya itu sudah memuaskan dagingnya saja kan. Jadi itu termasuk berhala buat kita. Kemudian apalagi? Bisa aja pekerjaan. Ada orang yang kalau buat bekerja tuh, kerja. Pokoknya cari duit. Di otaknya hanya, gue harus kerja, cari uang untuk memenuhi keinginannya sendiri, untuk memuaskan dagingnya sendiri. Itu bisa dikatakan sebagai penyembahan berhala. Dia lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan Tuhannya. Itu termasuk penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala tuh bukan hanya kita menyembah Allah lain, tetapi hal-hal yang memuaskan keinginan daging kita lebih dibandingkan Tuhan, itu sudah termasuk penyembahan berhala. Jadi semua itu Tuhan tanggung di atas kayu salib. Beban berat kita, pergumulan kita, penderitaan kita, Tuhan katakan di atas kayu salib itu semuanya sudah selesai. Semuanya itu Tuhan tanggung di atas kayu salib. Jadi semua kita yang terikat dosa, perbuatan dosa yang terus menerus kita ulangi, kemudian terikat penyembahan berhala, kemudian apalagi dunia dan segala isinya lebih menarik hati kita, lebih memikat kita dibandingkan Tuhannya. Itu sudah menjadi berhala juga buat kita. Jadi dunia dan segala keinginannya itu lebih mau dituruti.
punya impian ini. Oh, gue harus turuti nih. Impian gue ini harus tercapai. Sedangkan dia dengan Tuhannya tidak dia prioritaskan. Itu sudah menjadi berhala. Semuanya itu sudah selesai, Tuhan katakan di atas kayu salib. Jadi kita sudah terima semuanya itu. Sekarang pertanyaannya, masihkah kita mau menyalibkan Yesus kedua kali? Masih enggak kita mau menyakiti hati Tuhan untuk kedua kali? Hari Jumat kemarin juga kita dengar firman-Nya dikatakan, masih enggak kita mau membunuh Yesus? Dengan apa? Ada sedikit saja dalam hati kita iri, dengki, keinginan yang tidak berkenan di hati Tuhan itu, kita sudah membunuh Yesus. Masih enggak kita mau menyalibkan dia, bahkan membunuh Yesus dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita? Jangan ya. Kita tidak mau lagi seperti itu, jangan melukai hati Tuhan lagi. Kita mau benar-benar bertobat. Metanoia itu berbalik arah. Misal kita jalan sebelah kanan, metanoia tuh bukan jalan tapi miring-miring ke sebelah sini gitu. Enggak, tetapi metanoia kita berbalik arah. Jadi yang tadinya jalan ke sebelah sana, berbalik arah. Kita tinggalkan semua yang menyakiti Tuhan itu. Kita selesaikan semuanya itu. Di atas kayu salibnya Tuhan bilang semuanya sudah selesai. Jadi dengan kematiannya semua dosa kita, semua salah kita, kedagingan kita, dunia dan segala isinya jangan lagi menjadi prioritas kita. Yang harus kita prioritaskan itu hanya Tuhan saja. Itu yang mau Tuhan sampaikan pada saat kematiannya. Setelah Yesus mati, dia dikuburkan. Sama seperti orang-orang lain. Kalau mati itu pasti dikuburkan. Tapi yang membedakan Yesus dengan orang lain itu apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita lihat dalam Matius 20 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Matius 20 ayat yang ke-19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Ini di dalam Matius 20 ayat yang ke-19 dikatakan seperti itu. Tapi yang terakhirnya dikatakan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Kemudian coba kita lihat Matius 16 ayat yang ke-21. Matius yang ke-16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kembali dikatakan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Ada satu ayat lagi, Matius 17 ayat yang ke-23. Matius 17 ayat yang ke-23. Matius 17 ayat 23. Mereka akan membunuh dia. Membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya. Di dalam kitab Matius saja ada 3 ayat ini yang mengatakan pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan. Tapi kenapa nggak ada yang percaya? Kenapa tidak ada yang kalau Yesus itu tidak mati? Tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Kenapa mereka tidak melihat ayat ini terus menjadi percaya? Karena mereka maunya lihat dulu. Begitu Yesus bangkit, benar-benar bangkit, mereka lihat baru mereka percaya. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia tidak mati selama-lamanya, tetapi dia hidup. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita mau membicarakan hari ini tentang kebangkitan Kristus. Tema khotbah saya hari ini, makna kebangkitan Kristus bagi kita. Apa sih arti kebangkitan Tuhan bagi kita? Apa makna kebangkitan Tuhan tuh dalam hidup kita ini? Sama-sama ayo kita pelajari dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang perikopnya kebangkitan Kristus. Mari sama-sama kita buka 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bapak Ibu semua bacakan ayat yang ganjil, saya ayat yang genap.
Kita baca berganti-gantian sampai ayat yang ke-11. Jadi dimulai dari Marcel dan Bapak Ibu semua. Kita baca dari ayat pertama sampai yang ke-11. Sudah siap semua? Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Jadi hari ini kita mau membahas bagaimana sih kebangkitan Tuhan tuh buat kita. Apa maknanya kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita lihat sama-sama makna kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Yang pertama ada di ayat yang 1. Dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kalau berbicara soal kebangkitan Yesus, itu sudah diberitakan berkali-kali. Tapi kenapa nggak diingat? Kenapa nggak dipegang teguh firman Tuhan itu? Seperti tadi saya katakan di dalam Matius saja ada 3 ayat yang memberitakan pada hari yang ketiga Yesus itu bangkit. Tapi kenapa nggak ada yang ngeh? Jadi makna arti kebangkitan Kristus yang pertama bagi kita itu mengingatkan kita. Di ayat yang pertama ini mengingatkan kita untuk selalu pegang firman Tuhan itu. Terus pegang firman itu dengan teguh. Kerjakan firman Tuhan itu selama kita hidup. Jadi kebangkitan Kristus yang ajaib itu sebenarnya sudah difirmankan. Tetapi aplikasikan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Selalu ingat firman Tuhan itu. Selalu pegang teguh firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita tidak merenungkannya. Tidak kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi di ayat 1 tadi dikatakan, teguh berdiri. Artinya kita kerjakan firman Tuhan itu. Jadi jadikan firman Tuhan itu pedomannya kita, arahannya kita, patokannya kita. Kata teguh berdiri dalam bahasa aslinya tuh histemi. Histemi itu yang artinya tetap berdiri, tinggal, bertahan, melakukan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang ada dalam Alkitab kita ini, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita baca, bukan sekedar lewat saja, tetapi kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita kerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu pedoman, patokan kita, aturan kita, rule mode-nya hidup kita tuh firman Tuhan. Jadikan kompas dalam hidup kita. Sehingga kalau kita berjalan, tidak akan salah langkah. Pada saat kita berjalan di dalam dunia ini gak akan bisa salah kalau firman Tuhan ini menjadi pegangannya kita. Dengan teguh kita berdiri. Saya ingat waktu kecil itu sekolah minggu kan disuruh hafalin ayat. Pas masih Indira, anak-anak hafalkan ayat. Sekarang juga ya kayaknya. Kalau misalnya itu anak-anak sekolah minggu disuruh hafalin ayat.
Saya ingat waktu Indira tuh disuruh hafalin setiap minggu 1 ayat. Terus menerus, kemudian naik tingkat pratama, nah lebih susah lagi gitu. Jadi saya ingat dulu guru sekolah minggu saya bilang kepada kita semua, anak-anak kita udah naik kelas nih. Sekarang bukan cuma hafal ayat, tetapi ayat yang kita hafalkan hari ini, minggu depan kalian harus bersaksi dengan ayat itu. Saya langsung mikir, Tuhan gimana cara ngafalinnya, selama ini saya udah oke lah gitu, bisa. Tapi suruh bersaksi dengan ayat itu. Kemudian saya doa, Tuhan saya mau mengerjakan firman Tuhan itu. Tolong saya supaya minggu depan saya bisa bersaksi gitu. Waktu itu terus akhirnya ayat yang disuruh hafalkan saya ingat dalam Mazmur 56 ayat 4. Bunyinya begini, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi ayat itu cuma singkat, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Dalam seminggu itu saya pokoknya ada satu kejadian, saya harus lewat tempat gelap gitu. Malam-malam mau kemana saya juga nggak ingat, cuma pokoknya takut gitu. Lewat satu tempat saya takut. Kemudian saya ingat, Tuhan, oh ya ayat hafalannya waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Gitu. Tuhan, aku percaya kepadamu, saya doa gitu. Saya nggak akan takut lagi, percaya kepada Tuhan, saya nggak akan takut. Saya mau lewat tempat gelap nih. Jadi ayat itu tuh langsung muncul setelah saya hafalkan kan. Pada saat saya jalan di tempat gelap itu muncul, terus saya langsung ingatkan, aku gak akan takut, ada Tuhan bersama aku percaya kepada Tuhan. Jadi ayat yang cuma singkat, yang kelihatannya sederhana itu, tapi itu udah menjadi berkat buat saya. Jadi pada seminggu itu, waktu saya takut, aku percaya kepadamu. Saya ulangi terus firman itu. Dan akhirnya hari minggunya, siapa yang mau bersaksi tentang ayat ini gitu? Saya bisa bersaksi, saya bisa menyampaikan pengalaman hidup pribadi saya dengan Tuhan. Saya sampaikan kesaksian saya, terus semua jadi berkat. Itu yang mau kita sampaikan. Jadi firman Tuhan itu kita pegang teguh. Ingat terus, lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin halnya kayaknya sepele, tapi dengan kita ingat terus direnungkan, teguh berdiri di atas firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kita, menjadi pedomannya kita. Jadi makna kebangkitan Kristus yang pertama ini yaitu ingat firman Tuhan itu. Selalu baca firman Tuhan itu. Renungkan, kerjakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang kedua kita lihat di ayat yang kedua dari 1 Korintus 15 ini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oleh Injil firman Tuhan itu kita diselamatkan. Iman itu timbul dari pendengaran. Di Roma 10 ayat 17 itu dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pada saat firman Tuhan itu kita dengar, kita renungkan, iman kita timbul. Lewat Injil kita diselamatkan. Iman itu timbul pada saat kita dengar firman Tuhan. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia semuanya itu. Makna kebangkitan Tuhan bagi hidup kita yang kedua itu, kita iman percaya kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena Yesus itu hidup, dia bangkit bagi kita semua. Kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak sia-sia punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Dia yang telah tebus kita dari salah dosa kita. Semuanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib bagi kita. Dan dia tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit. Jadi iman kita sekarang ini, percayanya kita kepada Yesus yang hidup itu tidak sia-sia. Semuanya ada landasannya yang teguh. Banyak orang mungkin mengatakan, sama aja, semua agama kan ngajarin kebaikan. Iya benar gitu. Kita diajarkan kebaikan, agama ini juga diajarkan kebaikan. Banyak orang mengatakan, samalah, semuanya sama ngajarin kebaikan. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, Tuhannya kita tidak mati. Dia hidup, dia bangkit. Dia sudah kalahkan maut itu, dia bangkit, dia hidup. Itu yang membuat kita tidak sia-sia percaya kepada dia. Jadi bukan hanya diajarkan sesuatu yang baik, firman Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi itu sudah dibuktikan dengan kebangkitan Tuhan ke surga itu. Firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Jadi dia hidup. Dia hidup itu ada hari esok. Tuhan Yesus kita tuh hidup, dia tidak mati. Jadi apapun pergumulan kita, apapun kesusahan kita, sakit penyakit kita, Tuhan tahu. Karena dia hidup, dia sudah bangkit. Kita bisa percaya penuh pada dia. Hari esok kita tuh ada di dalam tangannya Tuhan. Satu-satunya juru selamat kita, Yesus sendiri itu. Saya ingat dulu waktu, pernah gak saudara ada berpikir gini, iman kita kepada Tuhan tuh sia-sia gak ya gitu. Saya pernah berpikir seperti itu. Dalam arti iblis taruh pikiran itu, jadi saya pernah menanyakan gini, kayaknya percuma gitu. Saya percaya Tuhan, saya melayani Tuhan gitu. Waktu papa saya meninggal, saya terlalu mengidolakan beliau. Jadi papa tuh buat saya kayak segala-galanya gitu. Jadi pada saat papa meninggal, papa diizinkan sakit, kemudian meninggal, saya agak kecewa. Dalam hati saya ditaruh iblis tuh pikiran seperti ini. Katanya Tuhan gak pernah mengecewakan. Kok ini Tuhan mengecewakan saya? Orang yang saya sayangi, kenapa diambil? Saya gak bisa terima gitu hal itu. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu Tuhan ingatkan saya menjadikan papa saya itu berhala. Jadi saya lebih mengidolakan papa dibandingkan Tuhan. Saya lebih apa-apa papa gitu. Saya kenal Tuhan dari papa, saya melayani Tuhan karena papa gitu. Jadi yang saya lihat tuh hanya papa, bukan Tuhannya. Karena itu menjadi berhala saya, diambil berhalanya supaya apa? Supaya saya langsung lihat Tuhannya gitu. Jadi pada saat itu saya kecewa benar, saya bilang, kok Tuhan seperti ini gitu. Puji Tuhannya, belum sampai disentil, udah bertobat gitu. Terus saya sadar, oh iya Tuhan, berarti saya salah selama ini sudah ngandalin papa, bukan Tuhannya gitu. Jadi saya mau mengandalkan Tuhan. Dengan diambilnya papa, saya punya pengalaman hidup yang jauh lebih indah bersama dengan Tuhan. Saya bisa bersandar penuh sama Tuhan. Karena percuma bersandar dengan manusia, pasti akan kecewa. Kalau kita bersandar sama Tuhan, itu segala-galanya. Jadi dengan rasa kecewa itu saya minta ampun, saya gak pernah lagi meragukan iman percaya saya kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan itu pasti hari depan yang penuh harapan. Dia akan membawa kita jauh lebih baik. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu segala-galanya buat saya gitu. Jadi saya bisa memprioritaskan Tuhan dibandingkan manusianya. Jadi kalau ada kita yang pernah merasa kok iman percaya saya kayak sia-sia, salah. Saudara, ayo kita pegang teguh firman Tuhan itu. Dia hidup, dia bangkit. Itu bukti iman kita, percaya kita kepada Tuhan gak akan sia-sia. Karena Yesus itu hidup. Dia kalahkan maut, dia menang. Pegang teguh iman percaya kita itu. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, Yohanes 5 ayat yang ke-24 dikatakan apa? Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dia yang empunya hidup kekal itu. Dia dari kegelapan itu, dia bangkit, dia hidup, dia pindah ke dalam terang itu. Karena Yesus sendiri adalah terang itu sendiri. Jadi dia yang empunya hidup kekal kita. Percaya kepada dia tidak akan sia-sia. Iman percaya kita itu justru membawa kita kepada hidup yang kekal itu. Jadi makna yang kedua, kebangkitan Kristus bagi kita, terus pegang iman percaya kita pada Tuhan. Karena itu tidak sia-sia. Karena Yesus hidup, itu yang membuat kita terus bisa berjalan di dalam terangnya. Yang ketiga, kita balik lagi ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini yang mengatakan surat Paulus. Jadi yang mengatakan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, itu Paulus yang mengatakan ini. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan.
karena kematian kebangkitan Kristus, Paulus tahu dirinya sebenarnya nggak layak, dirinya sebenarnya tidak patut gitu untuk menerima Yesus. Tetapi karena Yesus terus mengasihi dia, ketika dia masih menganiaya jemaat Allah itu, Tuhan sudah mengasihi dia. Bahkan setelah dia bertobat pun, Tuhan lebih mengasihi dia. Ia tahu persis, ia perlu Yesus itu selama dia hidup. Jadi makna kebangkitan Kristus yang ketiga buat kita sadar siapa kita ini. Kita perlu Yesus. Selama hidup di dalam dunia ini kita perlu Yesus. Dunia ini gelap, kita perlu terang itu. Terang itu siapa? Yesus itu. Terang itu adalah Yesus. Jadi sadar siapa kita ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu Yesus. Paulus mengatakan dirinya yang paling hina. Di sini dikatakan dia yang paling hina. Kata hina di sini tuh elakistos, yang berarti ia paling kecil. Dia merasa dirinya hina, dirinya itu melakukan hal-hal yang kecil, amat kecil. Dia itu tidak penting. Sedikit sekali yang dia lakukan buat Tuhan. Dia bilang seperti itu, dia merasa dirinya yang paling rendah. Dia tahu, dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan di sini, dan yang paling akhir dari semuanya. Ini maksudnya yang paling akhir dijumpai Yesus. Pada saat Tuhan bangkit itu, dia menjumpai beberapa orang. Ada dari ayat yang ke-5, itu Tuhan menjumpai Kefas atau Simon Petrus. Kemudian Tuhan menjumpai 12 muridnya yang ada Thomas, yang dia mencucukkan jarinya ke dalam lubang di tangan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 orang saudara. Itu dilakukan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Setelahnya Yakobus, saudara Yesus, dia tadinya tidak percaya Yesus karena dia saudaranya, dia tahu Yesus dari kecil, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi pada saat Yesus bangkit, dia tahu, oh ini saudara saya tahu dia dari kecil, tapi Yesus itu bangkit. Akhirnya dia percaya. Dia percaya Yesus dengan sungguh, dia menjadi pemimpin gereja. Kepada semua rasul Tuhan juga menampakkan diri. Yang paling akhir diketemuin itu Paulus, tapi bukan dalam wujud manusianya, karena Yesus sudah naik ke sorga. Jadi Paulus itu hanya berjumpa dengan kilatan cahayanya Yesus. Dia hanya melihat kilatan cahaya dan dia tahu itu Yesus. Walaupun dia nggak ngelihat Yesus waktu hidupnya, dengan berjumpa dengan Yesus itu merubah kehidupan dia. Yang tadinya menganiaya jemaat Allah berubah menjadi radikal dengan Yesus. Itu yang disadari oleh Paulus. Dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Gak ada nilainya dirinya itu di hadapan Tuhan. Kita ini siapa? Sadar kita ini siapa. Kita banyak melakukan salah dosa, menyakiti hati Tuhan. Kita sadar kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus itu. Jadi ayo kita semua ingat, oh Tuhan Yesus mati bagi kita. Tuhan Yesus bangkit buat kita. Sadari diri kita ini lemah. Kita ini gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Saya itu bukan orang yang punya gelar banyak, beruntut di belakang gitu ya. Saya cuma belajar teologi itu nggak seperti Marcel dan teman-temannya yang memang sekolah teologi. Tapi waktu dulu saya ingat, saya juga nggak ngerti waktu dulu itu kenapa saya bisa ngikut sekolah teologi yang 1 tahun saja. Waktu itu belum sama pastor saya, karena yang ngajakin itu orangnya lagi deket sama saya gitu. Jadi saya mau aja gitu. Terus walaupun saya nggak mikir waktu saat itu tuh saya nggak ada kepikiran ngapain ya gue sekolah teologi gitu. Tapi karena yang ngajaknya ada di hati saya gitu, jadi saya ikut-ikut aja gitu. Walaupun kadang yang jemput pasti juga gitu. Terus saya cuma belajar itu 1 tahun. Kemudian hanya belajar di GIF, ada cara berkhotbah dan sebagainya itu. Saya benar-benar bilang, Tuhan saya mau belajar, kalau memang Tuhan mau pakai saya menjadi alatmu, mampukan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Dan akhirnya setiap saya disuruh khotbah, saya selalu doa, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi dengan Tuhan, saya percaya saya bisa. Akhirnya apa, setiap disuruh khotbah tuh, entah itu 1 ayatkah yang muncul gitu, nih gitu.
atau satu nama. Seperti yang lagi ini saya khotbahkan tentang ketaatan Samuel, itu keluar begitu saja. Jadi pada saat disuruh Paseh, Tuhan saya mau khotbah apa yang mau kau sampaikan, itu ayat, itu nama pasti muncul. Jadi Tuhan yang ngomong gitu, ini gitu. Jadi saya benar-benar, Tuhan saya ini nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya ini nol. Jadi saya benar-benar ngandalin hidup saya tuh sama Yesusnya. Saya minta Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Tuhan yang mau pakai hidup saya, mampukan saya. Jadi setiap kali disuruh khotbah seperti itu. Begitu juga kalau soal WL, Tuhan saya nggak ngerti nih mau lagu apa gitu. Biasanya saya bawa doa, itu ntar keluar satu lagu atau satu judul lagu gitu. Dan saya pakai itu benar-benar ngandalin Tuhan untuk selama saya hidup ini. Itu yang mau kita pelajari. Makna kebangkitan Kristus bagi kita. Membuat kita sadar siapa diri kita. Kita perlu Yesus itu. Kita gak bisa jalan sendiri. Di dunia yang gelap ini kita perlu Yesus itu. Untuk selalu menuntun kita. Yang keempat. Di ayat yang ke-9. Masih di ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus sudah menganiaya jemaat Allah. Menganiaya itu dimulai dari apa? Kalau kita menganiaya orang, awal mulanya tuh berawal dari apa? Benci. Dari mulut kan? Biasanya menjelekkan dulu kan pasti. Dimulai dari mulut kita ini. Paulus begitu membenci Yesus, dia pakai mulutnya itu untuk menganiaya pengikut Kristus. Dia pakai mulutnya untuk menjelek-jelekan Yesus. Dia mulai menjelek-jelekan, menganiaya, yang sampai akhirnya membunuh. Itu yang dilakukan Paulus. Itu yang dikatakan Paulus sebelum Paulus berjumpa dengan Yesus. Jadi makna yang keempat bagi kita, kebangkitan Tuhan itu bagi kita, hati-hati dengan mulut ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Mulut ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita pakai untuk bersyukur pada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jangan pakai mulut ini untuk menganiaya jemaat Allah. Mulut ini bisa kita ngomong pakai apa? Yang menggerakkan mulut kita bisa keluar suara itu apa? Lidah. Lidah itu kecil, gak bertulang. Dia bagian kecil dari tubuh kita. Tetapi lidah itu di dalam Yakobus 3, coba kita lihat sama-sama. Yakobus 3 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yakobus 3 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Ia adalah sesuatu yang buas. Yang tak terkuasai. Tidak terkuasai. Dan penuh racun yang mematikan. Penuh racun mematikan. Dia kecil, bagian kecil dari tubuh kita. Tetapi lidah ini bisa menganiaya jemaat Allah. Jangan pakai mulut kita itu untuk menganiaya jemaat Tuhan. Lidah kita yang kecil ini pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makna kebangkitan Kristus bagi kita mengingatkan kita untuk hati-hati menggunakan mulut kita ini. Lidah ini yang kecil, hati-hati untuk kita gunakan. Jangan pakai mulut ini untuk menghakimi. Baik orang yang seiman, apalagi yang tidak seiman. Yang seiman aja kita gak boleh menghakimi, apalagi yang tidak seiman. Itu dikatakan, terus mungkin saudara bilang, gimana kalau tuh orang nyakitin kita? Gimana kalau dia udah ngerugiin kita? Kita lihat di Ibrani 10 ayat yang ke-30. Ibrani 10 ayat yang ke-30. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah, kunya itu besar apa kecil? Besar. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, jadi pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi kita dirugikan sekalipun, hati-hati dengan mulut ini. Jangan sampai keluar perkataan yang akhirnya menganiaya Tuhan, yang akhirnya bisa membuat kita kehilangan hidup kekal itu. Tetapi pakai mulut kita ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kemudian pakai lidah kita ini untuk benar-benar
menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan apa? Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya Mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh padahal daripadaku, hatinya menjauh. dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu seperti hafalan, seperti rutinitas biasa. Kita pakai mulut ini bukan memuliakan Tuhan dengan benar, bukan memuji Tuhan dengan sebenar-benarnya. Hati kitanya malah menjauh dari Tuhan. Mungkin kita ada di sini, tapi pikiran kita ada di mana gitu, kita nggak tahu. Itu sudah menjadikan ibadah kita itu suatu hafalan manusia belaka. Jadi saya ingat dulu si Sion pas kecil itu dia pernah les Yamaha gitu. Terus dia udah hafal sebenarnya pada saat latihan sama saya. Terus dia entah gimana dah lupa gitu. Terus saya kesel gitu, Sion hafalin, saya bilang. Terus dia hafalin, dia baca do re mi nya gitu. Nah, akhirnya setelah saya paksa dia untuk hafalin, pada saat dia tidur dia ngigo gitu. Ngigonya tuh ngafalin itu not. Jadi lagi tidur, tata dia mendusin gitu, do re mi gitu. Pokoknya dari mulutnya keluar hafalan yang saya suruh dia hafalkan. Begitupun kalau kita beribadah itu hanya sekedar rutinitas atau hafalan. Jadi hati kita, mulut kita ini bisa hafal, benar-benar menyanyi, memuji Tuhan seperti benar-benar. Tetapi hatinya justru enggak. Itu bukan yang Tuhan mau. Jadi ayo pakai lidah kita ini, mulut kita ini, bagian terkecil dari tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Jadi ada 4 tadi makna kebangkitan Kristus bagi kita. Mengingatkan kita untuk apa yang pertama? Ayo ada yang masih ingat gak? Yang pertama mengingatkan kita untuk terus pegang firman Tuhan itu. Kerjakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Selama kita hidup, firman Tuhan itu harus terus kita pegang. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus bagi hidup kita itu iman percaya kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Dia yang punya hidup kita. Bukan cuma itu, dia hidup, dia mati, tetapi dia sudah kalahkan maut itu. Dia bangkit, dia hidup. Sehingga iman kita tidak sia-sia. Yang ketiga, sadar siapa diri kita ini. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Yesus itu. Jadikan kita untuk selalu sadar kita ini siapa, kita ini berdosa di hadapan Tuhan, kita ini kecil, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia yang gelap ini, kita perlu terang itu, kita perlu Yesus itu. Yang keempat, berhati-hati dengan mulut kita ini, dengan lidah kita ini, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Paulus setelah dia tahu makna kebangkitan Kristus ini, kemudian dia melakukan sesuatu. Dari ayat yang tadi kita baca di 1 Korintus 15, dia melakukan, akhirnya setelah dia sadar, oh ya kebangkitan Kristus tuh bagi hidup dia tuh apa, kita pun bisa lakukan itu. Kita tahu makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita tuh apa, kita kerjakan hal ini. Di ayat yang ke-10 dari 1 Korintus 15. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Kasih karunia tidak yang sia-sia. dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, jadi yang dilakukan Paulus, yang bisa kita kerjakan juga, ingat bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Dia sudah memberikan anugerah yang terbesar itu bagi kita. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Kasih karunia itu diberikan buat kita dengan cuma-cuma. Kita harus bersyukur atas semuanya itu. Dalam segala situasi apapun, keadaan susah, keadaan senangkah, dalam suka duka kita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan hati kita, setulus hati kita, untuk karya terbesar yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Yang kedua yang harus kita kerjakan ada di ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka
Demikianlah kami mengajar, Demikian kami mengajar. dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian kamu menjadi percaya. Jadi yang harus kita kerjakan, kita harus terus menjadi saksinya Tuhan. Selama kita hidup, kita harus terus menjadi saksinya Tuhan. Tidak usah melulu lewat mulut kita gitu. Ayo kamu percaya Yesus gitu. Tapi dengan hidup kita yang benar, orang bisa lihat Kristus di dalam kita, di dalam kehidupan kita, itu kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Jadi ayo selama kita hidup, jadi saksinya Tuhan dimanapun kita ada. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia hidup, dia satu-satunya juru selamat kita. Jadi setelah kita tahu makna kebangkitan Kristus itu apa, kita harus kerjakan ini. Selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita ada. Renungkan firman Tuhan ini, kerjakan firman Tuhan ini, supaya kita bisa balas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita balas semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Jangan menyakiti hati Tuhan lagi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.